Saya ulang ini ya. Innal ma'unata ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Masya Allah. Indah betul ini. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang menghampiri kepada seseorang ala qadril mu'nati, berdasarkan kadar kebutuhan hidupnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم وقال صلى الله عليه وسلم من عالى ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا hatta yabinna aw yamuta anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa asyara bi usbu'ihi sababati wallati taliha wa kana lahu ajru mujahidin fi sabilillah sha'iman qa'iman. Qalat imra'atun wa wahidatun ya Rasulullah. Qala wa wahidatun ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala, barang siapa yang menafkahi ibnataini, terhadap dua putri, dua orang anak perempuan, au salasan, atau tiga orang anak perempuan, au ukhtaini, atau menafkahi dua saudari atau tiga orang saudari, hatta yabinna, sehingga berpisah dengannya, au yamuta anhunna, hatta yabinna, sehingga terpisah, au yamuta, atau dia meninggal, anhunna, dari ibnatain dan ukhtain itu. Kuntu ana wa huwa fil jannah, maka adalah aku, sabda Nabi, dan dia di surga nanti, kahatain, seperti dua ini. Wa asyara bi usbu'ihi sababah, dan beliau mengisyaratkan dengan jarinya petelunjuk, wallati taliha, dan yang dekat dengan telunjuk itu, wallati taliha, dan yang dekat dengan sababah. Ini dari tengah. Jadi ini adalah hadis sebagai kabar gembira bagi orang yang memiliki dua orang putri atau tiga orang putri. Kenapa anak perempuan yang disebut dalam hadis Nabi ini? Karena biasanya anak perempuan itu lebih lemah secara fisik, ekonomi, dan lainnya dibandingkan anak laki-laki. Maka barang siapa orang tua yang menafkahi dua anak perempuannya atau tiga orang anak perempuannya, atau mungkin juga dua orang saudara perempuannya atau tiga orang saudara perempuannya,
hatta yabinna, sehingga terpisah. Maksud terpisah itu sudah diambil oleh suaminya masing-masing, sudah menikah dengan laki-laki, yang mana tentu setelah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya masing-masing. Au yamuta anhunna, atau sampai dia meninggal dunia. Orang tersebut menafkahi dua atau tiga orang anak perempuannya, atau dua atau tiga orang daripada saudara perempuannya sampai dia meninggal dunia. Maka Nabi menjamin kuntu ana, adalah aku, wa huwa, dan orang tersebut fil jannah, di surga nanti, kahatain, seperti dua jari ini. Wa asyara bi usbu'ihi as-sababati, beliau berisyarat dengan telunjuknya, wallati tariha, dan jari yang dekat dengan telunjuknya. Lihat betapa dekat kedudukan seseorang yang dengan tulus ikhlas dia menafkahi anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuannya. Maka Nabi menjamin nanti orang ini satu, dia akan bertetangga, dia akan masuk surga. Kalau sudah bertetangga dengan Nabi, sudah pasti ini orang masuk surga kan. Satu, dia masuk surga. Bukan cuma masuk surga, tapi posisi dia di surga nanti diangkat oleh Rasulullah SAW sehingga berdekatan dengan Nabi seperti dua jari ini. Lihat betapa mulia orang ini, bukan sekadar masuk surga, karena mengangkat derajat seseorang di surga itu salah satu syafaatnya Rasulullah SAW. Dari kurang lebih 13 syafaat yang dimiliki Nabi, salah satu di antaranya beliau diberikan hak oleh Allah mengangkat derajat seseorang di surga. Sudah masuk surga, ini orang akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi lebih mulia lagi di surganya. Nah, salah satu di antaranya adalah orang yang dengan tulus ikhlas berkorban mencari nafkah untuk putri-putrinya dan saudari-saudarinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana lahu ajru mujahidin, dan nyata baginya pahala mujahid fi sabilillah, shaiman dalam kondisi puasa, qaiman dalam kondisi senantiasa melaksanakan sholat. Pahala mujahid, pahala orang yang selalu berpuasa, dan pahala orang yang selalu melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat. Ini kan luar biasa ya. Pahalanya mujahid, pahalanya shaiman dan qaiman digabung menjadi satu. Inilah keutamaan yang diperoleh oleh seseorang yang menafkahi anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuannya. Qalat imra'atun, telah berkata seorang wanita yang kala itu hadir mendengarkan sabda Rasul ini. Nanya begini, wa wahidatun ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma satu anak perempuan saja ya Rasulullah? Bagaimana kalau cuma satu saudara perempuan saja ya Rasulullah? Tadi kan disebutkannya dua atau tiga ya. Gimana kalau satu ya Rasulullah? Ada yang nanya begitu. Ada perempuan nanya begitu. Gimana kalau anak perempuannya cuma satu? Gimana kalau saudari perempuannya cuma satu? Maka qala, bersabda Rasulullah SAW, wa wahidatun, dan satu juga sama. Gitu. Satu juga sama. Hadis ini sangat mempengaruhi tabiat bangsa Arab jahiliyah waktu itu, yang mana mereka sangat-sangat menghinakan anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan mereka. Bahkan di puncak kejahilihan mereka sampai tega mengubur anak bayi perempuan yang baru lahir di dalam pasir. Ini masyhur ya. Ini puncak kebodohan mereka, kejahilan mereka, sampai tega melakukan itu karena dianggap aib. Karena punya anak perempuan dianggap aib. Tapi lihat, hadis ini memposisikan anak perempuan sedemikian mulia sehingga menjadi jalan bagi ayahnya untuk mendapatkan posisi termulia di sisi Rasulullah SAW. Lihat ini. Jadi ini bantahan keras ya bagi mereka yang merasa punya anak perempuan itu aib.
punya anak perempuan itu kurang manfaat, kurang hebat, kurang keren, dan lain sebagainya. Lihat ini, Masya Allah, tabarakallah. Maka beruntunglah kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, karena baik laki maupun perempuan adalah sumber kebahagiaan kita, sumber keselamatan kita, sumber fadilah dan keutamaan dari Allah yang begitu besar kalau kita mampu mensyukurinya dengan baik, kalau kita mampu mengemban amanah itu dengan baik. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, kedua-duanya adalah hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Ini. Baik, itu hadis mengenai keikhlasan, ketulusan seorang ayah dalam menafkahi putri-putrinya dan saudara-saudara perempuannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal ma'unata, sesungguhnya pertolongan Allah, ma'unah, sesungguhnya pertolongan Allah ta'ti akan datang menghampiri, minallahi, dari Allah, ala qadril mu'nati, berdasarkan kadar kebutuhan biaya hidup. Mu'nah, ongkos hidup, biaya hidup, resiko rumah tangga. Saya ulangi ini bagus banget, ini matlab ini. Innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril mu'nah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang menghampiri seseorang berdasarkan kadar kebutuhan biaya hidupnya. Jadi biaya hidup yang kita butuhkan sehari-hari untuk menafkahi keluarga kita, agar cukup bekal untuk rumah tangga, kebutuhan pokoknya, nafkah anak-anak kita, itu akan menghadirkan pertolongan Allah, yang mana pertolongan ini ternyata kadarnya menyesuaikan kebutuhan kita sendiri. Makanya yang bujangan tidak usah takut nanti tidak bisa memberi nafkah kepada anak dan istri. Bagi mereka yang masih terkukung pemikiran bahwasanya ketika menikah nanti memiliki tambahan beban hidup sehingga tarik ulur untuk menikah, ini buat yang motivasinya itu ya, buat yang motivasinya itu masalah urusan dapur nih, nafkah nih, bukan yang lainnya. Kalau ilmu sih lain lagi ya, untuk mencari ilmu dan lain sebagainya. Kalau ini, kalau memang faktor terbesar yang menghalanginya karena rasa takutnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, baca ini baik-baik. Saya ulang ini ya, innal ma'unata ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Masya Allah, indah betul ini. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang menghampiri kepada seseorang ala qadril mu'nati, berdasarkan kadar kebutuhan hidupnya. Masya Allah. Dan saya yakin yang sudah berumah tangga ini sudah bisa merasakan betul. Setelah flashback kehidupan di masa qoblan nikah dan ba'dan nikah, pasti ada perubahan yang signifikan. Dan itu terasa betul. Ya, bukan cuma masalah harta nih ya, ini masalah ilmu, kehusyuan ibadah. Lah itulah tumakninah yang paling penting mah. Hatinya tentram. Masih bujangan ini masih bingung mencari ketentraman, kedamaian jiwa ini di mana gitu, nggak jelas. Kenapa? Belum ada pelabuhannya, biasalah. Masih terombang-ambing ke sana kemari, nggak jelas mau melabuh kemana ini. Melabuh ke sini salah alamat, udah ada yang parkir duluan. Masih bingung kemana, GPS-nya keder mulu ini. GPS-nya salah mulu. Ini kemana? Ini arahnya yang jelasnya. Ya. Mudah-mudahan jelasan ya. Nah, ini. Wah, cakep banget ini.
Masih ada lanjutannya. Wa innas sabra ya'ti minallahi ala qadril bala. Nah, kali ini dan sesungguhnya sabar itu datang dari Allah. Ya, ingat. Sabar itu yang memunculkan adalah Allah, bukan kemampuan kita. Kita bisa sabar itu adalah berkat pertolongan Allah. Jadi bisa sabarnya aja itu nikmat Allah. Bersabarnya kita itu nikmat Allah. Karena sabar itu datang dari Allah berdasar ala qadril bala'i, berdasarkan kadar ujian. Ala qadril bala'i, berdasarkan kadar ujian. Sabar itu datang dari Allah berdasarkan kadar kemampuan kita menahan ujian. Jadi sudah jelas tidak akan ada ujian yang melampaui batas kemampuan seseorang. Ini sudah rumus kehidupan. Jadi manakala kita diuji, itu tandanya kita mampu melewati ujian ini sebenarnya. Ini sudah rumus kehidupan, ini sunatullah. Sabar itu datang dari Allah berdasarkan kadar kemampuan seseorang atau besar kecilnya ujian yang diberikan kepada seseorang. Ini saudara, ini Masya Allah, konsep kehidupan yang harus kita pegang betul-betul. Dalam hidup ini tidak akan bebas dari ujian. Mustahil ada orang yang bebas dari ujian dari Allah. Siapapun kita pasti akan mendapatkan ujian. Dan yakini bahwa ujian itu semata-mata hanyalah instrumen yang telah Allah berikan kepada kita semua dalam rangka insya Allah meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awwalu ma yudha'u fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati nafaqatuhu ala ahlihi. Jadi bicara masalah sabar, terkhusus sabar dalam masalah rumah tangga. Hidup rumah tangga, ya namanya rumah tangga, yang namanya tangga kan kadang naik, kadang turun. Kan gitu ya. Kadang naik, kadang turun. Yalah, itulah. Tenang saja, sabarnya sudah ada. Nanti Allah kasih. Ujian itu adalah saat di mana Allah akan memberikan pahala sabar buat kita. Ya Allah. Wa awwalu ma yudha'u, dan perkara yang paling pertama diletakkan. Wa awwalu ma, dan perkara yang paling pertama yudha'u diletakkan fi mizanil 'abdi, di timbangan amal seorang hamba. Mizan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, nafaqatuhu ala ahlihi, adalah nafkahnya terhadap keluarganya. Nanti di yaumil qiyamah amal kita bakal ditimbang. Mizan ini adalah salah satu perkara akhirat yang kita wajib mengimaninya, pasti ada dan akan terjadi. Nah, ternyata perkara yang pertama kali akan diletakkan di timbangan amal kita itu adalah nafkah, belanja-belanja hidup yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Masya Allah ya, luar biasa sekali itu. Jadi nafkah keluarga yang kita keluarkan di dunia ini sebagai pemenuhan kewajiban kita kepada keluarga kita adalah amaliyah yang pertama kali diletakkan di mizan itu. Ini menunjukkan betapa mulia dan agungnya amaliyah tersebut. Ya, sehingga dia diletakkan, dia adalah amalan yang pertama kali diletakkan di mizannya seorang hamba, timbangan amalnya seorang hamba nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih berat daripada keburukan kita. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat dzunubul abdi, apabila telah banyak dosa-dosa seorang hamba, apabila telah terlampau banyak dosa-dosa seorang hamba, ibtalahullahu, maka Allah akan mengujinya. Ibtalahullahu, maka Allah akan mengujinya bil'iyali, dengan kesusahan mencari nafkah untuk keluarga. Masya Allah. Ini konsep kehidupan ini. Jangan-jangan dosa kita sudah terlalu banyak,
amal ibadah kita sedikit, dosa banyak. Maka cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita adalah ibtalahullahu bil iyali liyaghfiraha lahu, agar Allah mengampuni dosa-dosa tersebut lahu bagi hamba. Nah, inilah kita belajar husnuzon sama Allah ini. Dosa kita banyak, amal kita sedikit. Bahkan amal kita la yamutu wa la yahya. Ya Allah, enggak ini ya. Maka salah satu cara Allah untuk membersihkan kita dari dosa, diuji urusan nafkah keluarga. Kalau begitu Allah sayang banget sama kita ya. Allah sayang betul kepada kita. Ini orang dosanya banyak tapi taubatnya jarang. Sholatnya salah kadarnya. Tunggu. Aku cari cara nih buat dia supaya dosanya bisa tetap diampuni, ya. Meskipun bukan dengan jalur ibadah yang dia lakukan. Udah dikasih dah kesusahan masalah nafkah. Usaha mulai kendor, ekonomi lesu, pailit, ya. Nah, dagangan, jangankan yang produksi yang baru yang ada aja belum laku-laku, misalkan gitu. Ya Rabbana, betapa Allah itu selalu memberikan jalan keluar terbaik bagi seorang hamba. Sehingga dalam mengampuninya saja, di balik sulitnya mencari nafkah itu mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya ini, idza kathurat dzunubul abdi. Kathurat kan banyak ya. Dosa saja sudah berat, ini kathurat banyak. Kalau sudah terlampau banyak dosa-dosa seorang hamba, maka Allah mengujinya dengan kepayahan, kesulitan masalah ekonomi keluarga. Untuk apa? Liyaghfiraha lahu, agar Allah mengampuni dosa-dosa tersebut bagi si hamba itu. Ya Allah, ya. Kalau kita mempelajari ini sesama kita ini nggak ada celah bersuudzon sama Allah ini ya. Oh, ini lagi diuji masalah nafkah, ini lagi ngabisin dosa nih kayaknya. Gitu aja udah. Ya Allah, nikmat. Demikian hadisnya. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda al-muta'affifa abal iyali. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul abda, menyukai, mencintai seorang hamba, al-muta'affifa, muta'affif, yang memelihara diri dari perbuatan haram, syubhat dan haram. Muta'affif itu ada orang namanya afif. Afif fa'ilun. Kalau ini mutafa'ilun, muta'affifun, ada bedanya. Kalau afif ini orang yang sudah benar-benar mampu menjaga dirinya dari perbuatan syubhat dan haram. Afif namanya. Afif, benar-benar mampu. Jangankan yang haram, syubhat tinggalkan, makruh dijauhkan. Afif namanya itu. Ifah. Nah, kalau muta'affif ini orang yang baru belajar menjaga dari perbuatan syubhat dan haram. Muta'affif, baru belajar, baru memulai. Belum afif, baru muta'affif. Nah, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang baru belajar membersihkan dirinya dari perbuatan syubhat dan haram. Abal iyali, yang memiliki keluarga. Abal iyali, yang memiliki keluarga. Maksudnya begini, Allah sangat mencintai, menyukai seorang hamba yang baru belajar berhati-hati dari perbuatan syubhat dan haram ketika mencari nafkah untuk keluarganya. Ingat, ada kalimatnya abal iyal itu, ada tambahannya. Bukan sembarangan muta'affif ini. Muta'affif dalam urusan nafkah keluarga. Beda pangkatnya, Ihsan. Muta'affif yang non keluarga yang belum berkeluarga dengan muta'affif yang sudah berkeluarga.
Di sini muta'afifnya sudah berkeluarga. Allah senangnya kepada muta'afif yang sudah berkeluarga. Kalau begitu muta'afif yang belum berkeluarga nggak disenangi? Enggak. Maksudnya ada penekanan yang lebih tentunya. Kenapa? Kalau bujangan mah urusan apa? Hanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja. Ya terkadang-kadang kalau ada rezeki lebih buat orang tuanya, kan begitu? Kenapa? Karena orang tua mah lihat anaknya senang saja, anaknya tercukupi kebutuhannya saja, sudah senang. Apalagi anaknya bisa memberi sama orang tuanya. Nah kalau orang berkeluarga kan bukan cuma menyenangkan orang tuanya, dirinya, tapi juga anak dan istrinya. Lebih banyak. Makanya peluang-peluang untuk orang ini nyerong dari kebenaran, ya, melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang menyerong dari kebenaran itu sangat banyak. Ya enggak? Istri bawel, anak rewel, duit teboga, duit enggak ada, itu lagi jalan ada orang dompetnya nongol, tinggal ditarik dikit aja udah nggak kerasa. Ya enggak? Sulit itu. Karena tekanannya, kebutuhannya jauh dengan orang yang belum berkeluarga. Nah, makanya Allah sangat menyukai sekali seorang hamba yang muta'afif, yang baru belajar muta'afif itu, ya, baru menjajaki, baru bisa sedikit demi sedikit menjaga dirinya dari perbuatan syubhat dan haram. Itu muta'afif namanya. Apalagi kalau sudah afif, begitu saudara. Ya, apalagi kalau sudah afif, beda wazannya. Afifun fa'ilun, muta'affifun mutafa'ilun, beda. Pemula, saudara. Nah ini, ya, jadi seperti kita inilah, kita baru belajar memalah, memilih, menghindari yang kita mampu perkara syubhat dan haram itu kan ya. Walaupun kadang-kadang kita masih saja terjerumus pada perbuatan yang syubhat atau haram, kan gitu. Nah ini kita muta'affif mudah-mudahan seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadisnya, hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bata mat'uban, barang siapa yang bata di sini kan tidur ya, maksudnya ini nggak bisa tidur. Man bata mat'uban, barang siapa yang tidurnya kelelahan, mat'ub sambil capek, bingung, tidur tapi kepikiran terus, berarti nggak nyaman nih tidurnya. Barang siapa yang tidurnya dalam kondisi mat'ub, itu sangat lelah, fi talabi ma'asyi auladihi, di dalam mencari ma'isyah anak-anaknya, bata maghfuran lahu, maka dia tidur dalam kondisi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haji Endang seharian nyari nafkah, nyampe rumah blek, tidur dalam kondisi capek, lelah banget nyari nafkah seharian. Ya Allah, lagi tidur itu bukan lagi ibadah, lagi tidur. Bukan lagi qiyamul lail, bukan lagi baca hizib aurat dan sebagainya, bukan, lagi tidur. Tidur dalam kondisi kelelahan, kecapean dalam mencari ma'isyah, nafkah buat anak-anaknya, maka tidurnya dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nikmat betul berkeluarga itu ya. Inilah salah satu faidah yang luar biasa. Ada dua orang sama-sama tidur, yang ini tidur, yang ini tidur. Si A ngorok, si B sama-sama ngorok. Cuman si A mah tidurnya lelah habis nyari nafkah, si B mah kekenyangan perutnya habis makan kebuli. Beda itu tidurnya. Yang ini mah ngorok, ya udah ngorok, mubah tidurnya. Lah ini mah jadi apa? Jadi ibadah tidurnya. Kenapa? Maghfurun lahu. Sedang tidur terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi motivasi lagi nih ya, bahwa aduh, bener lelah jadi lilah teh di situ tuh. Lelah menjadi lillah tuh di situ. Lelahnya antum seharian itu jadi apa tuh? Jadi ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, subhanallah.
Beruntung ya, beruntung sekali. Lelahmu diganjar oleh Allah dengan nilai ampunan darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian hadisnya. Berikut, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man talabad dunya halalan wasti'fafan anil mas'alati wasa'yan ala iyadihi. Man talabad dunya, barang siapa yang mencari dunia halalan, dengan cara yang halal. Mencari dunia dengan cara yang halal. Emang enggak dunia cari, wong kita masih hidup di dunia kok. Tapi ingat catatan, mencari dunia dengan cara yang halal. Wasti'fafan, dan dengan cara menjaga diri dari yang syubhat dan haram. Istighfaf yang tadi. Istighfafan, dan dengan cara menjaga diri dari perbuatan syubhat dan haram. Anil mas'alati, menjaga diri dari minta-minta. Oh ini, wastighfafan anil mas'alati gitu. Dan menjaga diri dari meminta-minta, mengemis masalah, minta-minta. Jadi barang siapa mencari dunia dengan cara yang halal dan menjaga dirinya dari meminta-minta, nggak nyapir, nggak ngemis, karena merasa masih punya kekuatan untuk mencari mencari nafkah yang halal. Wasa'yan ala iyalihi, dan berusaha keras, sa'yan, dan berusaha keras ala iyalihi, untuk menafkahi keluarganya dengan tidak minta-minta. Wa ta'attufan ala jarihi, dan bersikap lemah lembut terhadap tetangganya. Ya. Jaa yaumal qiyamati, maka dia bakal datang pada hari kiamat, wa wajhuhu, sedangkan wajahnya kal qamari, laksana rembulan, lailatal badri, pada malam bulan purnama. Ini mah jelas Rasulullah pasti akan sangat mengenali umat yang begini. Lawong jarak ribuan kilometer saja itu bulan masih kelihatan cahayanya. Kan gitu ya. Berarti orang ini dari jarak ribuan kilometer, wajahnya mengeluarkan cahaya, terlihat jelas laksana bulan purnama. Kenapa? Cari dunia dengan cara yang halal, menjaga diri dari meminta-minta, berusaha dengan keras dan cerdas dalam mencari nafkah untuk keluarganya, dan bersikap lemah lembut terhadap tetangganya. Dia hadir, datang nanti di yaumil qiyamah, wajahnya laksana rembulan. Artinya orang ini akan sangat kontras, berbeda dengan yang lainnya, dan sehingga akan membuat mudah Rasulullah untuk mengenalinya. Wa man talabaha, dan barang siapa yang mencari dunia halalan, dengan cara yang halal. Ingat, caranya halal nih, awas perhatikan. Caranya halal, tapi takasuron, untuk bermegah-megah, nyari kemewahan. Mufakhiran, membanggakan diri, sombong. Ini ingat ya, halal ya. Caranya halal ya. Caranya halal, cuman tujuannya buat bermegah-megah, bermewah-mewah, bersombong-sombong, muraian, agar ria, agar dipandang orang, dilihat orang. Ingat, catat baik-baik, ini caranya halal ini. Caranya halal, tapi digunakan untuk bermewah-mewah, bermegah-megah, berbangga-bangga, ria, ingin dipuji orang, maka laqiyallaha, dia akan jumpa dengan Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa huwa, dan orang itu ya, si orang yang cari dunia dengan cara halal tapi sombong, ria, ya, tujuannya buat bermegah-megah aja. Wa mana? Alaihi, wa huwa, maaf, huwanya di sini Allah, berarti maaf. Wa huwa, dan Allah alaihi, kepada orang tersebut yang tolabat dunia itu, ghadbanun, dalam kondisi murka. Ghadban, murka. Wa huwa, dan Allah alaihi, kepada orang tersebut, ghadbanun, murka. Saudara, mencari dunia dengan cara yang halal, caranya sih bagus. Caranya bagus, halal dia cari. Dia nggak korupsi, dia nggak ngerampok,
Dia halal caranya, dia usaha dengan hasil usahanya sendiri, yang dagang-dagang, yang bisnis-bisnis, tapi hasilnya dia gunakan hanya untuk bermewah-mewah saja, berbangga-bangga diri saja, ingin dipandang orang kaya, ingin disebut orang jumawa, gitu. Nah, maka orang ini jumpa dengan Allah nanti di hari kiamat, Allah murka dalam kondisi marah kepadanya. Masya Allah, ini dengan cara yang halal, saudara. Bayangkan kalau ini orang nyarinya dengan cara yang haram, dipakai untuk berbangga-bangga, bermewah-mewah saja. Lah kalau dengan cara yang halal saja Allah sudah murka, lalu bagaimana dengan cara yang halal, yang haram? Itulah harta. Al-malu apa itu? Harta itu kalau halal, in kanal halal hisabun. Ya, al-malu halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Harta itu, ya, al-malu, harta itu halaluhu, halalnya, hisabun, dihisab. Halalnya dihisab, walaupun halal tetap dihisab, akan diaudit, diperiksa. Ini emang halal, tapi sesuai enggak ini dengan tuntunan syariat? Wa haramuhu adzabun, dan haramnya udah pasti disiksa. Itu harta, saudara. Ya Allah, pantas saja sahabat Abdurrahman bin Auf itu nangis-nangis saja kalau dengar keterangan itu tuh. Kenapa? Tercatat sebagai miliarder. Ya, miliarder di kota Madinah, ya, Abdurrahman bin Auf salah satu di antaranya. Yang diibaratkan seandainya sebatang pohon korma disentuh oleh Abdurrahman bin Auf, maka akan berubah menjadi sebongkah emas. Bukan berarti beliau punya karamah itu, tidak. Kepandaiannya dalam mengolah sesuatu komoditas dengan modal yang sedikit, beliau mampu untuk menjadikannya sebagai keuntungan besar. Wong korma busuk saja bisa bernilai 10 kali lipat. Ya Allah. Ini beliau Abdurrahman bin Auf. Dengar itu beliau menangis. Tetapi justru dengan hartanya beliau menjadi salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayo masuk surga dengan ilmu, amin. Masuk surga dengan harta, amin. Yang mana aja kita mah khair aja ya Allah. Yang penting masuk surga aja udah. Mau pakai jalur apa, kayak mau ilmunya, amalnya, hartanya, atau mungkin hanya sekedar dengan amal kecilnya barangkali. Tafadhalu, yang penting Allah ridha, gitu aja dah. Nggak usah nyesel gitu. Kita jadi apa? Harta jadi orang miskin. Ya mudah-mudahan dengan kesabaran dalam menghadapi kefakiran itu pun menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Apalagi orang fakir kan setengah hari lebih dulu masuk surga daripada orang kaya kan gitu. Setengah hari akhirat ya. 500 tahun. Itu gimana aja dah masuk surga mah enggak ya, yang makanya kita mah sebagai hamba yang oleh Allah sudah digariskan takdir kehidupannya hanya menjalani rangkaian dari satu takdir ke takdir berikutnya saja. Jadi nggak usah suudzon sama Allah. Sudah, apapun itu kondisinya kita jalani dengan sebaik-baiknya insyaallah. Wa fi hadithi Anasin, hadis berikutnya, wa fi hadithi Anasin, dan pada hadis sahabat Anas bin Malik, qala, sahabat Anas berkata, qultu, aku telah berkata, ini kata sahabat Anas bin Malik, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-julusu ma'al iyali afdalu amil julusu fil masjid. Ya Rasulullah, apakah duduk bersama keluarga itu lebih afdal? Oh begini, ya Rasulullah, afdal mana gitu? Duduk bersama keluarga atau duduk di dalam masjid gitu? Gitu aja ya, biar enak ya. Ya Rasulullah, lebih afdal mana ini? Duduk bersama keluarga atau duduk di dalam masjid? Maksudnya i'tikaf itu. Bukan duduk masjid ngopi-ngopi doang. I'tikaf gini. Ya Rasulullah, afdal mana nih? Duduk bersama keluarga, maksudnya apa? Quality time dengan keluarga gitu. Quality time dengan
keluarga, sekedar ngobrol, bicara, main sama anak-anak kita, berbagi cerita dengan istri, denger curhatan bini kita, kayak gitu maksudnya. Afdal mana ini ya Rasulullah dengan iktikaf di masjid? Nah, Anas bin Malik nanya begitu. Maka qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-julusu sa'atan. Duduk sesaat, sebentar. Sa'atan itu menggunakan isim nakirah yang menunjukkan durasi waktu yang tidak terlalu lama. Sa'atan, sebentar. Walaupun memang secara mufradat sa'atan itu artinya sejam. Sejam ya. Itu secara mufradat. Sa'atan artinya sejam. Tapi di sini menggunakan redaksi nakirah yang menunjukkan bahwa duduk sebentar saja gitu. Ma'al iyali, bersama keluarga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Minal i'tikafi, daripada i'tikaf fi masjidi hada, di masjidku ini, Masjid Nabawi. Saya perjelas. Rasul menjawab pertanyaan itu, duduk sebentar bersama keluargaku lebih aku sukai daripada duduk iktikaf di Masjid Nabawi ini. Yang kita tahu bahwa pahala sholat ibadah di Masjid Nabawi itu berapa? 1000 ya? 1000 kali lipat. Karena kalau ibadah di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Atau kama qala Rasulullah SAW. Bayangkan itu. Kayak apa besarnya iktikaf di Masjid Nabawi. Tapi ternyata quality time bersama keluarga itu jauh lebih disukai Nabi, saudara sekalian. Masya Allah. Jadi kalau Ustaz Ajis nggak sempat iktikaf, sering-sering aja ya, mangku bini di rumah gitu. Isan mah iktikaf aja, mau mangku siapa emangnya? Ya, iya kan, habis nyediain kopi kan, sini Mik, duduk mangku kita. Lebih disukai Nabi daripada iktikaf di Masjid Nabawi, san. Ya, wah itu. Luar biasa ini keterangannya. Quality time bersama keluarga, ya Allah. Anak dan istri kita. Manfaatin. Sibuk memang sibuk, tapi wayahnya harus ada waktu untuk anak istri kita ya. Imam Hasan Al-Banna itu seorang mujahid, asyahid fi sabilillah. Sibuk luar biasa, ngurus umat, ngurus organisasi dan sebagainya. Tapi beliau tidak pernah sehari pun ya meninggalkan waktu kebersamaannya dengan keluarga. Kapan coba? Beliau itu waktu ngumpul dengan keluarganya di waktu qiyamul lail. Karena beliau dari pagi sampai malam itu dakwah dan dakwah saja. Nah, di tengah malam, ya di sepertiga akhir malam, beliau bangunkan semua keluarganya. Tahajud bersama. Setelah tahajud mereka bercanda ria. Masya Allah. Nikmat betul salafun soleh ya. Begitu menjaga quality time dengan keluarganya. Sampai kayak begitunya. Ya kalau kita mah biasa main game bersama gitu. Nonton Ipin Upin sama anak kita. Atau nonton Suara Hati Istri bersama dengan istri kita. Nah, itu aja udahlah. Atau Ikatan Cinta lah gitulah sama istri kita. Kayak tahajud mah, bawa tahajud kita nyebut kelewat kan gitu. Ya, yang penting jangan sampai nggak ada waktu buat keluarga kita. Itu aja deh ya. Qala, bertanya Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, qultu, aku berkata, atau maksudnya aku bertanya gitu ya. Aku bertanya, ya Rasulullah, apa itu rumah? Permata yang sangat bening luar biasa, ya, yang sehingga bagian luarnya bisa dilihat dari dalamnya, bagian dalamnya bisa dilihat dari luarnya, tembus pandang kan.
Dan jangan dibayangkan di rumah kaca ya. Ini menunjukkan bahwa betapa rumah ini sangat memiliki interior yang luar biasa. Kamar ini interiornya luar biasa, sehingga rumah ini bisa dilihat dari sudut manapun, dari sudut pandang luar atau dalam sekalipun rumah ini bisa dilihat, kamar ini bisa dilihat. Gila, ada yang nanya. Biasa, sahabat kan suka kepo kalau urusan begini ya. Gila, ada yang nanya, waman sukanuha ya Rasulullah, dan siapakah para penduduknya ya Rasulullah? Maksudnya siapa ini yang kontrak di kamar-kamar ini ya Rasulullah? Bukan kontrak sih, ini pemilik tetap ya. Siapa yang tinggal di kamar-kamar itu ya Rasulullah? Sahabat nanya. Qala, maka Rasul bersabda, seperti yang baik-baik ini kita jadikan sebagai panutan, panduan kehidupan kita. Orang-orang yang masuk di kamar-kamar VIP, surganya itu sudah VIP ya. Nah, di dalam surga itu ada fasilitas-fasilitas yang lebih extraordinary, VIP luar biasa. Nah, orang-orang yang berhak mendapatkan fasilitas yang jauh lebih nyaman dibandingkan surga pada umumnya adalah alladzina yut'imuna at-ta'am wa yutibuna al-kalam wa yudimuna as-siyam wa yutshuna as-salam wa yusalluna bil-laili wan nasu niyam. Bagus sekali kofiahnya. Mereka adalah alladzina yut'imuna at-ta'am, yakni orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ya, yut'imuna ta'am. Siapa aja yang lapar, apalagi teman yang lapar. Yang lapar teman kasih makan. Apalagi yang laparnya ini para penuntut ilmu. Lapar kan aja tengah malam begini kan? Masya Allah. Apalagi orang-orang yang betul-betul lapar karena kefakiran kelemahannya. Apalagi itu. Termasuk orang yang puasa itu kan lapar ya. Berarti memberi buka puasa kepada orang yang puasa sama. Karena orang puasa kan lapar. Masuk itu. Orang yang suka memberi makan. Ya, bisa diterjemahkan orang yang suka mentraktir makan orang lain. Iya. Traktir teman dia. Wa yutibunal kalam, dan membaguskan ucapan. Orang-orang yang membaguskan ucapan. Ucapannya diatur, ditata, rapi. Kalau dia ngomong enak, bahkan adem, dengarnya. Ini ada kalau dia ngomong baru satu kata udah sakit hati semua orang. Satu kata itu orang udah sakit hati semua. Oh yutibunal kalam, orang yang baguskan ucapan. Wa yudimunas siyam, berikutnya, dan orang-orang yang membiasakan berpuasa. Membiasakan diri berpuasa. Puasa apa ini? Puasa sunnah. Ya, karena yang wajib itu sudah keharusan. Kalau wajib, bahkan diberikan satu pintu khusus, sebuah fasilitas pintu khusus yang disebut dengan babur rayyan. Babur rayyan ini khusus buat mereka yang sering lapar di dunianya, sering puasa maksudnya, dikasih pintu khusus memasuki surga dari babur rayyan. Wa yubshuna salam, yabshu. Wa yubshuna salam, dan menebarkan salam. Dan orang-orang yang menebarkan salam. As-salam makna zahirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalam di makna hakikinya, di makna majazinya bisa kita maknai sebagai kedamaian. Orang yang menebarkan kedamaian di muka bumi. Ya, biasa. Bisa kita maknai secara hakiki, secara majazi. Hakikinya ya salam. Ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Menebar salam, absus salam bainakum tahabbu. Tebarkan salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, Islam itu adalah agama yang membawa misi perdamaian dan rahmat di alam semesta ini. Nah, makanya orang-orang yang membawa perdamaian, misi kedamaian, salam kepada seluruh alam, dia berhak mendapatkan kamar-kamar eksklusif di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa yusalluna bil laili, berikutnya, dan orang-orang yang selalu sholat di tengah malam. Wan nasu niyam, sedangkan orang-orang dalam kondisi molor, tidur. Ya, berikutnya yang mendapatkan fasilitas surga, kamar-kamar yang indah di surga itu adalah orang-orang yang selalu sholat di tengah malam atau di sepertiga akhir malam, sedangkan saat itu kondisi manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Tapi dia memilih untuk bangun di tengah orang-orang terlelap dalam tidurnya. Ia terbangun untuk melakukan qiyamul lail. Bukan tahajud ya, qiyamul lail. Ya? Bukan tahajud, qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah penamaan dari sholat yang dilakukan pada malam hari. Enggak syarat harus tahajud kan? Enggak. Enggak. Itu maksudnya. Jadi kalau tahajud itu khams. Iya. Tahajud itu pasti qiyamul lail. Tapi kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Bisa antum sholat hajat, sholat taubat, bisa. Tasbih bisa. Termasuk tarawih itu qiyamul lail. Qiyamul lail di Ramadan, kan gitu ya. Nah, adapun tahajud la tahajjuda illa ba'da naum. Tidak dihukumi tahajud kecuali setelah tidur. Dia menjadi khusus dikarenakan tahajud itu harus diawali dengan tidur dulu. Tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Bahkan tidak mesti sholat qiyamul lail itu. Antum enggak sholat, tapi zikir tengah malam, qiyamul lail. Mana qiyam ini kan aktivitas ibadah, terbangun di tengah malam. Tapi ibadah ya. Ibadah di tengah malam itu qiyamul lail. Yang mana umumnya sholat, tapi nggak mesti sholat. Wiridan, sholawatan, zikiran, qiyamul lail juga itu. Kalau dalam hal ini kan yusallun ya. Nah, dalam hal ini diawali dengan kata yusallun, berarti khusus untuk mereka yang sholat. Ya, sholat di tengah malam, nggak disebut qiyamul lail kan, tapi yusallun di sini. Berarti ini khusus buat mereka yang melaksanakan sholat di malam hari. Sedangkan kondisi manusia sedang terlelap tidur. Ini khusus untuk yang sholat qiyam lailnya. Qiyamul lailnya khusus untuk mereka yang sholat. Apalagi yang memadukan sholat dengan zikirnya. Setelah sholat ia berzikir, bertaubat kepada Allah. Nah ini yang luar biasa tentu. Kalau sholat saja sudah kayak begini, bagaimana kalau ditambah lagi dengan zikir, taubat dan istighfarnya? Begitu. Qalu, maka para sahabat ini nanya, ya Rasulullah, wa man yutiqu dzalika? Siapakah gerangan orang yang mampu melakukan itu semua? Karena kalau diperhatikan ini berat. Ini kan modalnya banyak ini. Lahir batin ini modal. Ngasih makan, membaguskan ucapan, puasanya dawam, menebarkan salam kemana-mana, sholat tengah malam. Di sini kita bisa merasakan betapa sahabat itu ingin mendapatkan makom derajat utama ini, tapi mereka bertanya, ini kira-kira siapa ya Rasulullah yang bisa kayak begini gitu. Ini siapa yang bisa kayak begini kira-kira ya? Nah, kita bisa menangkap di sini bahwa ya sahabat Nabi pun manusia seperti kita. Walaupun mereka adalah salafun saleh, mereka adalah kurun terbaik, tapi mereka pun sama, mereka manusia yang kadang-kadang memiliki rasa berat dalam ibadah. Kan gitu. Tapi tentu tidak akan sama dengan kita, kualitasnya jauh. Tapi mereka pun, ini kita bisa merasakan beliau ini ada sedikit rasa apa ya, berat dalam menjalankan ini. Nah, di sini Rasulullah SAW ya, inilah umat Rasulullah, yang mana umat ini memiliki aktivitas amal yang sedikit tapi nilainya membukit, ya. Kecil tapi besar nilai Allah. Qala, maka Rasul bersabda, man qala, barang siapa yang mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalimatut thayyibah, maka faqad atabal kalam. Nah ini yang disebut
Orang yang yutibunal kalam itu adalah yang senantiasa mengucap zikrullah, kalimatut thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah orang yang aqwabal kalamah, yang membaguskan ucapannya. Ya Allah. Satu. Wa man at'ama ahlahu, dan barang siapa yang memberi makan walaupun hanya kepada keluarganya saja, hanya mampu memberi makan kepada keluarganya saja, ibu, bapak, anak, istrinya, faqad at'ama ta'am, maka orang itu sungguh sudah memberi makan orang-orang yang lapar. Lihat, batasannya diberi oleh Rasulullah, dispesifikasi ini. Inilah agama kita, meluas ketika sempit, sempit ketika luas. Nah, orang ini kan sahabat nanya, kalau ngasih makan setiap orang itu gimana caranya kita? Kalau ingin dapat derajat ini harus memberi makan semua orang, itu kan butuh finansial yang memadai gitu. Tapi ternyata di sini kau hanya mampu memberi makan keluargamu saja, itu sudah masuk dalam kategori ini gitu maksudnya. Wa man shoma Ramadan, dan barang siapa yang puasa Ramadan, faqad ada masyam, maka sungguh dia telah melanggengkan puasa. Masya Allah, ajib. Dan harus yang Senin Kamis. Oh iya. Ini buat siapa ini? Buat yang paling lemah ini. Ya kita inilah orang. Ya, yang Senin Kamisnya itu kan wallahu a'lam bishawab, bukan gitu. Sekalipun puasa ya karena ada tirakat aja Rianto. Ya, waduh bersyukur kita ini. Ya, yang dawang seumur hidupnya puasa Ramadan, yang setahun sekali itu, yang nggak pernah kelewat, ya, terus melaksanakan ya puasa itu sudah masuk kategori ini. Sudah masuk tuh di sini. Wa man shoma Ramadhana faqad adama as-siyama. Nah, udah masuk. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tapi awas, jangan juga jadi kita malas-malasan puasa sunnah ya. Tidak akan sama bagaimanapun juga kualitasnya dengan mereka yang Ramadannya sudah pasti dilaksanakan, sunnahnya mereka laksanakan pula. Wa man laqiya akhahu, dan barang siapa yang berjumpa saudaranya, yusallimu alaihi, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, nah, hanya sekedar mengucap salam ini ya, faqad absyas salam, maka sungguh dia telah menebarkan salam. Ya Allah. Jadi batasan minimalnya seseorang yang ketika jumpa dengan saudaranya, ya, lihat kalimatnya akhahu. Kalau akhahu berarti saudara seiman saudara. Ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan salam kepada saudara seimannya, ingat saudara seiman, awas jangan nyebrang iman ini. Paham? Mengucapkan salamnya, mengucapkan selamatnya kepada siapa? Saudara seakidah. Mengucapkan selamat itu kepada saudara seakidah. Paham ya? Ingat, maka orang yang seperti itu dia sudah menebarkan salam. Iya, jadi ganti sekarang mah jangan pakai klakson. Tidit. Ya udah. Woi. Ganti. Ya, kalau perlu pakai gerakan ya tangan ke dada yang sebelah kiri. Ya, kepalanya tundukkan. Nah, itu. Tambah itu lebih ajib coba dah. Tambah ajib dah itu. Ya. Iya. Letakkan tangan kanan di dada kiri, ya, tundukkan kepala ke kanan sedikit, coba deh. Coba deh, lebih ajib itu, lebih adem ngelihatnya, bener. Manis banget. Cobain deh. Ya Allah. Saking gembiranya seterusnya sok ya, wah, orang manis amat itu ya. Wa man shallal isya al-akhirata. Berikutnya, dan barang siapa yang sholat isyanya di akhir. Wah, matlab ini.
Tapi awas, kita baca nih di tafsir hadisnya ya. Kenapa diakhirkan? Lihat tarikh sahabat-sahabat kita. Ba'da maghribnya langsung digas ibadah. Jadi mereka dari ba'da maghrib itu ibadah. Kalau di Tahrim sana, Ratibin yang dibaca. Ratib Al-Attas, Al-Haddad dibaca tuh ba'da maghrib. Yang punya 3 ratib, baca tuh 3 ratib. Baca di situ. Jadi ibadah dari ba'da maghrib terus. Maka wajarlah kita sering mendengar riwayat bahwasanya salafun saleh salat subuhnya dengan wudu salat isya. Nggak tidur, kalaupun tidur paling duduk sejenak saja. Hanya sekedar agar bisa salat tahajud. Sudah, bangkit lagi salat sampai dengan subuh. Masya Allah. Nah ini maksudnya. Jadi barang siapa yang isyanya akhir, diakhirkan untuk ibadah. Molor. Justru kalau tidur sebelum isya makruh. Hati-hati. Tidur sebelum sholat isya itu makruh. Jadi an-naum ba'dal maghrib itu makruh. Tidur ba'da maghrib sebelum sholat isya makruh. Apalagi belum sholat. Ya, innamal a'malu binniyat. Dan kalau diniatkan untuk lidakwah ya masuk kategori itu. Bagus, diperjelas. Takut ada keraguan. Iya, masuk ini. Namanya isya itu akhir, saudara. Wa yundabu ta'khirus sholatil isya kan? Ya, surat Ajiz ya. Di kitab Safinah itu. Dan disunnahkan memang mengakhirkan sholat isya. Sunnah, saudara. Nah, dari ba'da maghribnya kita gas ibadah. Zikir, amalan, segala macam. Terus, nanti isyanya akhir. Itu. Tapi kalau sekiranya mengakhirkan isya justru malah kebablasan sholat isya, haram hukumnya. Jangan coba-coba. Kalau merasa yakin ya, kalau yakin, wah ini bakal lewat isyanya nih, nggak boleh mengakhirkan. Kalau yakin, beda kalau ragu. Nah, kalau yakin bakal isyanya terlewat, nggak boleh. Ragu, nah kalau ragu masih boleh. Tapi kalau yakin isyanya kelewat, nggak boleh mengakhirkan isya. Dan mengakhirkan itu, dia yakin, dia ada kesempatan untuk berjamaah. Nah ini, mau diperhatikan, mengakhirkan isya, tapi dia yakin ada waktu atau ada kesempatan untuk berjamaah. Tapi kalau dia yakin, kalau saya awal bisa jamaah isya. Tapi kalau akhir, saya nggak bisa jamaah, pasti munfarid. Awal. Lebih afdal awal. Ini, jadi ada kriterianya ya, akhir isya ini ya. Jadi untuk ibadah. Yang kedua, dia memastikan bisa berjamaah akhir. Begitu. Kalau nggak bisa berjamaah, awal isya bisa. Awal isya. Kalau nanti akhir nggak bisa memastikan berjamaah, awal berjamaah. Begitu. Nah di sini barang siapa yang sholat isyanya diakhirkan dalam rangka ibadah dan lain sebagainya, tujuan-tujuan baik, wal fajr, dan melaksanakan sholat subuh, ya subuh. Faqad shalla bil lail, maka sungguh dia telah sholat di malam hari, wan nasu niyamun, dan sedangkan orang-orang dalam kondisi tertidur. Wan nasu niyamun, dan orang-orang dalam kondisi tertidur. Salat isyanya akhir berjamaah dan salat subuhnya pun dia secara berjamaah, maka orang ini sama dengan pahala orang salat tahajud qiyamul lail dalam kondisi orang-orang lain sedang tertidur. Jadi kita yang masih belum mampu tahajud qiyamul lail, maka usahakan salat isya dan subuhnya berjamaah, gitu intinya mah. Kan ada hadisnya, man sholal isya fi jama'atin faka'annama sholal laila nisfahu, kan gitu ya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dapat pahala seakan-akan qiyamul lail setengah malam. Satu malam itu berapa jam? 10 jam ya? Satu malam, semalam 10 jam ya. Kalau malam ditotal dengan subuh dan isra kan 12. Tapi malam dalam bahasa kita itu adalah waktu antara maghrib sampai menjelang waktu
subuh 10 jam lah kira-kira. Nah, berarti 5 jam dong setengahnya. Salat tahajud 5 jam. Ada yang mampu tahajud 5 jam. Itu kalau isyanya berjamaah. Nah, kalau subuhnya berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullahu. Maka seakan-akan orang ini salat tahajud semalaman suntuk. Dari mulai malam sampai malam berakhir, itu laksana orang yang melaksanakan tahajud seperti itu bagi dia yang subuhnya berjamaah. Ini lagi-lagi kemudahan. Ya. Kalau tadi melihat redaksi awal, yusalluna bil laili wan nasu niyamun, salat di tengah malam sedangkan orang-orang sedang tertidur, ini mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Ya. Tapi kalau isya dan subuh berjamaah, insya Allah kalau sungguh-sungguh kita bisa. Nah, itu maksudnya. Nah, inilah kemudahan buat kita umat Rasulullah SAW. Yang dimaksud orang-orang yang tidur di sini siapa? Al-Yahudu wan Nasara wal Majusu. Nah, ini makna luasnya. Tidur di sini bukan tidur matanya. Merem di sini bukan merem sekedar matanya, tapi merem akidahnya. Merem akidahnya. Siapa yang merem akidahnya? Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang-orang pada melek akidah, melek iman, mereka buta iman. Merem, tidur dari keimanan. Siapa? Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Gitu. Jadi wan nasun niyam ini dimaknai di sini al-Yahudu wan Nasara wal Majusu. Ya, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi orang yang iyalah udah pasti nggak mungkin orang-orang yang golongan 3 ini melaksanakan sholat qiyamul lail ya di tengah malam, udah pasti tidur. Tapi makna secara majazinya bahwasanya mereka itu tertidur secara akidah. Ya, tidur akidahnya. Orang-orang sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan cahaya hidayah, sudah terbit fajar, menyingsing fajar hidayah, mereka masih tertidur dalam kejahilannya, kebodohannya terhadap akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diartikan mereka ini orang-orang yang tidur sebenarnya. Kapan meleknya mereka? Nanti bangunnya mereka setelah di akhirat nanti. Mereka baru bangun nanti, sadar mereka. Jadi selama ini cuma terbuai mimpi, tidur, sadarnya nanti di akhirat. Makanya mereka akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Gitu. Aduh, celaka pisan, seandainya saja kami ini cuma seonggok tanah doang. Bukan manusia, tanah aja udah. Maksudnya nggak mau dibangkitin. Mereka nggak mau dibangkitkan, cukup di tanah saja sudah. Tapi apa hendak dikata? Ya, ada alam yang namanya alam akhirat yang merupakan alam pembalasan. Dan nanti mereka baru akan tersadar, terbangun dari tidurnya selama ini. Ya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang selalu melek akidah ya, melek iman dari mulai hidup menjelang kematian sampai nanti bangkit dari kematian dalam tetap kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatur rabi'ah wallahu a'lam bissawab.